Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galiharia Bintara, NIM belakang 046 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan biografi dari pahlawan nasional Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas ilmu pendidikan. Penjelasan singkat dari biografi Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang bapak pendidikan. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantoro merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantoro. Lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Berhasil menamatkan pendidikan dasar di ELS atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantoro melanjutkan studinya ke Stovia yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah tetapi tidak berhasil menamatkannya karena sakit. Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Latar belakang keluarga. Ki Hajar Dewantoro berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo alias KPA Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu alias RA Sandiah. KPA Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Ki Hajar Dewantoro memiliki saudara kandung yang bernama Suryo Pranoto. Kemudian Ki Hajar Dewantoro menikah dengan Nyai Sutartina dan dikaruniai 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, yaitu Syailendra Wijaya, Bambang Sokowati Dewantara, Subroto Arya Mataram, Sudiro Ali Murtolo, Ratih Tarbiyah, dan Asti Wandansari. Kata-kata bijak atau mutiara dari Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya yang pertama, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Yang kedua, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang ketiga, kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya, rakyat yang sudah kuat akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna untuk kemakmuran negeri. Kontribusi Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama, menciptakan 3 ajaran penting, yaitu Ingar Sosong Tulodo yang berarti di depan atau pimpinan harus memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso yang berarti yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Tutpuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Yang kedua, mendirikan perguruan Taman Siswa. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi warga pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau orang-orang Belanda. Yang ketiga, menciptakan karya. Salah satunya adalah N for Allen maar ook Allen voor in, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Dan yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda atau Als ik een Nederlander was.
Karir Ki Hajar Dewantara. Beliau dulu sempat mengenyam pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda kala itu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun karena sakit, beliau tidak sempat menamatkan pendidikannya. Dikarenakan oleh kondisi kesehatannya, maka kemudian beliau memutuskan untuk bekerja di surat kabar. Di antaranya adalah Sedia Utomo, kemudian juga Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan juga surat kabar Pusara. Pada masa-masa menjadi seorang wartawan, ia termasuk penulis yang sangat handal, karena memang semua tulisannya begitu komunikatif dan juga tergolong tajam dan penuh dengan semangat. Teori dan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Konsep pendidikan. Konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara itu diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Demikian penjelasan dari saya tentang biografi pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.